Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu tadi malam. Sekarang kami ingin pergi ke sekolah minggu. Berkatilah kami agar pelajaran sekolah minggu kami dapat memuliakan nama-Mu Tuhan, dan juga pelajaran sekolah minggu bisa berjalan dengan lancar dan baik. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, ketemu kembali dengan Kakak Maya. Kita bersyukur ya, karena Tuhan yang mengasihi kita sehingga kita boleh kembali berjumpa. Ingat ya adik-adik, karena Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita, sehingga bagaimana kita harus membagikan kasih itu kepada sesama, menolong sesama. Jangan lupa ya adik-adik, kita membantu sesama. Itu tema kita kali ini. Dan kakak mau mengambil inspirasi kisah orang-orang yang sudah mengasihi sesama, karena telah dikasihi oleh Yesus terlebih dahulu. Santa yang zaman ini, di Kalkuta hidupnya siapa? Santa Teresa. Ya, betul. Oke adik-adik, yuk kita dengar kisahnya. Santa Teresa dari Kalkuta adalah seorang yang penuh cinta kasih, seorang kudus di abad modern ini. Ia lahir pada tanggal 26 Agustus 1910 di Skopje, Albania. Ia adalah anak bungsu dari keluarga Skoder. Ia diberi nama Agnes Gonza Bojahiu. Gonza artinya kuncup mawar atau bunga kecil. Waktu ia berusia 8 tahun, ayahnya meninggal dunia. Ia sangat sedih dan ia dibesarkan oleh ibunya menjadi anak yang saleh. Sejak kecil, ia sudah mendengar tentang cerita para suster dan misionaris di India. Dia sangat senang mendengarnya. Dan pada usia 12 tahun, ia yakin bahwa ia akan menjadi seorang suster. Nah, adik-adik, pada waktu dia usia 18 tahun, ia bilang pada ibunya bahwa ia ingin menjadi suster. Lalu, suster-suster yang ada di Biara Loretta menjemput dia. Waktu dia menjadi suster, dia memilih nama Maria Teresa. Nah, suster Teresa ini mendapat tugas mengajar di sekolah putri yang bernama Sekolah Putri Santa Maria Kalkuta. Lalu dia diangkat menjadi kepala sekolah. Suatu hari, dia pergi dengan kereta api ke Biara Loreto untuk retret. Di dalam perjalanan, ia mengalami panggilan lain. Lalu, ia meninggalkan biara yang lama dan memilih mengunjungi orang miskin. Dan tinggal bersama mereka. Ibu Teresa keluar masuk perkampungan kumuh di India. Ia mengunjungi keluarga miskin, membawa makanan kepada mereka, bahkan membawa orang-orang yang pinggir jalan yang sakit ke rumahnya untuk dibersihkan luka-luka dan boroknya hingga sembuh. Ia membawa seorang bapak tua yang sakit di pinggir jalan. Nah adik-adik, Ibu Teresa ini merasa bahwa Yesus mencintai dia, dan hatinya selalu tergerak untuk menolong sesama. Dia melihat Yesus hadir di dalam diri sesama. Dia mau melayani Yesus. Nah, lama-lama ada yang melihat perbuatannya dan tertarik untuk bergabung membantu Ibu Teresa. Akhirnya ada beberapa orang lagi. Wah, akhirnya Ibu Teresa dan orang-orang itu mendirikan suster-suster misionaris cinta kasih. Nah, mereka mempunyai misi merawat orang-orang yang tidak punya rumah, merawat orang yang sakit, memberi makan orang gelandangan, dan orang-orang yang terlantar. Nah adik-adik, suatu hari kabar ini terdengar oleh Sri Paus, dan Sri Paus mengunjungi Ibu Teresa. Ibu Teresa sangat senang. Oh iya, setelah beberapa tahun Ibu Teresa sakit jantung dan akhirnya dia meninggal. Adik-adik, yang mengunjungi banyak sekali di pemakaman. Itulah kebaikan Ibu Teresa kepada orang-orang. Nah adik-adik, Ibu Teresa sudah menjadi contoh iman ya. Dia memberi teladan kepada kita bahwa kita yang sudah dikasihi oleh Tuhan, kita tidak lupa untuk menolong sesama,
membagikan kasih itu juga kepada sesama. Oke, adik-adik juga ya? Iya. Bahan-bahan yang harus kita siapin itu ada kertas HVS, ada gunting, ada sedotan. Nanti kita pakainya cuma satu sedotan aja. Ada selotip dan ada pulpen warna-warni. Langsung aja ya, kita mulai ya bikin aktivitasnya. Step pertama, kalian jeplakin tangan kalian. Step pertama selesai. Step kedua, kalian gunting. Yes, kalian. Nah, kalau udah digunting nanti hasilnya jadi kayak gini. Step selanjutnya, kalian pakai pulpen warna-warninya, terus kalian tulis hal positif atau hal baik apa aja yang udah kalian lakuin. Terus kalau udah, nanti kalian garis kayak gini. Kalian tulis di sini. Jangan lupa membantu orang lain. Ya. Nah, kalau udah, kalian siapin sedotannya dan siapin selotipnya. Kalian balik, terus kalian tempel. Yeay, jadi deh, bisa dipegang. Nah, jadi deh 5 jari hal positif yang kita lakuin. Terus jangan lupa untuk membantu orang lain. Dadah. Jadi kalau nanti kalian mau berdoa, kalian bawa ini, kalian bawa dalam doa. Terus semoga hal-hal yang kalian lakuin ini bermanfaat untuk orang lain juga. Nah, kalau adik-adik bikin, jangan lupa ya langsung aja tag ke IG-nya Bia. Dan aku tunggu hasil-hasil dari kalian. Adik-adik semua, bagaimana tadi sudah mendengarkan cerita dari Kak Maya kan? Inti dari pelajaran hari ini, bagaimana kita mau menolong orang lain. Kita kalau menolong ke orang lain itu tidak boleh terpaksa ya, tapi tidak boleh juga menjadi sombong. Kita mengambil contoh dari Bunda Teresa Calcutta. Bunda Teresa membantu sesamanya yang sakit, yang membutuhkan pertolongan tanpa meminta bayaran atau tanpa meminta apapun juga sebagai gantinya. Oh ya, kalian pernah nonton Surti Mukijo episode 1 nggak? Di situ Romo Petrus pernah berkata kalau menolong orang lain tidak boleh pamrih, artinya tidak boleh sombong. Ya, coba deh nonton lagi di Instagram atau YouTube Pia. Sekarang kita mau berdoa penutup dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat kebaikan-Mu, atas makanan, rumah, dan kesehatan kami. Berilah kami hati yang mau mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan mereka. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu minggu depan. Dan tetap berbuat baik.